Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jejuli dengan NIM 811422031. Di sini saya akan membuat video investigasi tentang korupsi yang ada di Indonesia guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Sri Utari SHM HUM dan Ibu Sopria Konitatin Abidah SHMH. Di sini saya mengangkat dari kasus saudara Koeceng. Jadi Koeceng ini adalah direktur yang menjalankan kegiatan usaha pada PT Mekatama Sinar Mulia pada kurun waktu masa PPN periode 2017 sampai dengan Desember 2018. Jenis usaha dari perusahaan ini adalah yaitu jual beli bahan bakar minyak, khususnya pada solar non subsidi. PT Mekatama Sinar Mulia ini terdaftar pada administrasi KPP Pratama Semarang Barat pada tanggal 9 Juli 2015 dengan NPWP 73.459.4930.503.000 dan telah dilakukan sebagai perusahaan kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015. Sehingga selayaknya terdakwa. Jadi terdakwa di sini adalah saudara Koeceng mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan setelah diberlakukannya nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusahaan kena pajak PPKP oleh KPP terkait. Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia sendiri, yaitu menganut self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak setelah mendapatkan NPWP. Dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, PKP adalah memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT Mekatama Sinar Mulia NPWP 73.459.493.0/503.000 antara lain adalah melaporkan SPT masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masuk dalam pemungutan PPN. Selanjutnya yaitu pada kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2018, terdakwa Koeceng ini melalui PT Mekatama Sinar Mulia telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya atau biasa disingkat dengan PBTS yang dikreditkan pada SPT masa PPN pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018. Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya TBTS tersebut berasal dari 3 perusahaan. Yang pertama itu ada dari PT Sinar Arno Asia, yang kedua ada PT Mandiri Utama Sukses, dan yang terakhir yaitu ada PT Biru Negara Berantas. Ya. Jadi ketiga PT ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan PT dari Koeceng sendiri. Nah, dimana ternyata ketiga PT ini bukan perusahaan yang legal, yang dimana Koeceng sendiri merasa bahwasanya perusahaan dia sudah membayarkan pajak dengan dibayarkan oleh ketiga perusahaan tersebut. Ternyata dari perusahaan tersebut, ketiga perusahaan ini mereka tidak terdaftar. Jadi kurang lebih Koeceng ini sebagai perusahaan yang terjebak
Gitu. Berdasarkan perbuatan di atas yang dilakukan oleh Ko Eceng sendiri, yaitu menimbulkan jumlah kerugian pada pendapatan negara, yang dimana ini juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebesar seluruh nilai PPN yang dikreditkan, yaitu 2.264.536.560 rupiah. Sehingga terhadap saudara Ko Eceng telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 39A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun dalam perkara ini Ko Eceng telah melakukan itikat baik. Ternyata Ko Eceng telah melakukan itikat baik untuk kewajiban denda sebanyak 1.996.917.924 rupiah. Putusan akhir pada kasus ini yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ko Eceng yang di perusahaan Meikarta tadi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 2.264.536.560 rupiah. Mungkin itu saja video investigasi dari saya terkait dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Ko Eceng dan perusahaan Meikarta Sinar Mulia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.